Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farica Dina Thomas, merupakan mahasiswa pertukaran dari Universitas Singapura Bangsa Karawang yang berkuliah di Universitas Bengkulu, program studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer di 3B. Di sini saya akan membahas mengenai struktur sistem operasi. Oke, sebelum kita membahas mengenai struktur sistem operasi itu ada apa aja, di sini saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai pengertian apa itu sistem operasi. Jadi, sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola sumber daya perangkat keras komputer sehingga bisa digunakan untuk menjalankan program aplikasi. Sistem operasi ini akan muncul dan mulai beroperasi pada perangkat ketika proses booting atau ketika komputer dinyalakan. Jadi, secara keseluruhan, sistem operasi ini bekerja untuk memastikan performa semua jenis perangkat yang maksimal, baik dari performa segi kualitas maupun prosesnya, sehingga menyelesaikan kebutuhan pengguna dengan sempurna. Nah, perangkat keras yang terus berkembang membuat sistem operasi terdahulu tidak mampu mengatasinya, sehingga sistem operasi terkini dirancang dengan sangat kompleks dan detail yang berfungsi secara optimum. Nah, di sini ada beberapa struktur sistem operasi yang masih digunakan hingga sekarang. Yang pertama ada sistem monolitik, yang kedua ada sistem berlapis, yang ketiga ada kernel mikro, yang keempat ada modulus atau modular, yang kelima ada mesin virtual, yang keenam ada client server model, dan yang terakhir ada sistem berorientasi objek. Nah, struktur sistem operasi yang pertama di sini ada sistem monolitik. Apa sih sistem monolitik itu? Jadi, struktur sistem operasi monolitik hanya dapat digunakan pada beberapa perangkat keras saja. Hal ini disebabkan karena sistem operasi monolitik dilengkapi dengan operasi dual mode dan pelayanan sistem calls. Nah, di sini gimana sih cara membuat sistem calls itu sendiri? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama itu, user program melakukan trap pada kernel. Yang kedua, instruksi akan berpindah dari user mode ke monitor mode. Yang ketiga, kontrol akan berpindah ke sistem operasi dan otomatis akan memeriksa setiap parameter dari pemanggilan tersebut. Yang keempat, sistem operasi akan menuju ke tabel yang berisikan slot K yang menunjukkan sistem call K. Dan yang terakhir, setelah selesai, kontrol akan dikembalikan ke user program. Namun, struktur monolitik ini memiliki kekurangan yang cukup berbahaya. Program malware dapat mudah memodifikasi sistem dan merusak keseluruhan sistem operasi yang digunakan. Selain itu, juga menyebabkan pemborosan jika setiap kernelnya harus menjalankan kernel monolitik yang sangat besar. Struktur sistem operasi selanjutnya ada sistem berlapis. Sistem operasi berlapis ini memiliki beberapa lapis yang beragam. Masing-masing lapisan ini memiliki fungsi dan tujuannya tersendiri yang saling mendukung satu sama lain. Lapisan paling bawah biasanya digunakan untuk perangkat keras, sedangkan lapisan yang paling atas biasanya digunakan untuk user interface. Salah satu contoh struktur sistem berlapis adalah the system. Nah, di sini ada beberapa contoh sistem operasi berlapis. Yang pertama di sini ada menurut Tannenbaum dan Woodhull. Di sini ada 6 lapisan. Lapisan yang pertama ini untuk mengatur alokasi prosesor, pertukaran antar proses, dan mendukung dasar multiprogramming pada CPU. Lapisan yang kedua ini untuk mengalokasikan ruang proses di memori utama dan menahan proses ketika tidak ada ruang di memori utama. Lapisan yang ketiga ini untuk menangani komunikasi antara masing-masing proses dan operator konsol. Lapisan yang keempat ini untuk mengatur peranti M atau K dan menampung informasi yang mengalir di dalam proses kerja sistem operasi.
Lapisan yang kelima ini untuk program pengguna dan lapisan yang terakhir di sini digunakan sebagai sistem operator. Nah, berikut merupakan sistem operasi berlapis menurut Tannenbaum dan Nuthall. Nah, selain menurut Tannenbaum dan Nuthall, ternyata ada lagi nih sistem operasi berlapis menurut Stallings. Di sini berbeda dengan yang Tannenbaum dan Nuthall yang memiliki 6 lapisan, sedangkan menurut Stallings di sini ada 13 lapisan. Lapisan pertama untuk berbagai sirkuit elektronik, lapisan kedua instruksi prosesor, lapisan ketiga untuk penambahan konsep, lapisan keempat untuk penambahan interrupt, lapisan kelima untuk program instruksi yang dilakukan oleh prosesor, lapisan keenam untuk secondary storage device, lapisan ketujuh untuk menciptakan alamat logika proses dan mengatur hubungan oleh prosesor, lapisan ke-8 untuk program yang akan dijalankan oleh prosesor, lapisan ke-9 untuk secondary storage device dalam membaca dan menulis head, track, and sector, lapisan ke-10 untuk menjalankan alamat logika proses, lapisan ke-11 untuk kumpulan instruksi dari program yang dilakukan prosesor, lapisan ke-12 untuk berkas objek yang memiliki nama dan ukurannya masing-masing, dan lapisan yang terakhir ini untuk penyedia user interface. Nah, ternyata lapisan operasi berlapis ini memiliki 4 jenis utama. Yang pertama ada lapisan perangkat keras, yang biasanya lapisan ini paling bawah pada sistem operasi berlapis. Lapisan ini terdiri dari sirkuit elektronik yang berfungsi untuk membersihkan register ataupun membaca lokasi memori. Lalu jenis yang kedua yaitu ada lapisan sistem operasi. Lapisan ini biasanya berhubungan secara langsung dengan program spesifik pada bagian sistem operasinya. Lapisan ini memiliki kerja yang bersifat teknis dan terdiri dari penyimpanan sekunder, komputer, ide dalam eksekusi program, dan alamat logik dari setiap proses yang berlangsung. Lalu jenis yang ketiga adalah lapisan kelengkapan. Lapisan ini memiliki tugas utama sebagai pengaturan komunikasi informasi yang berlangsung, termasuk menerima pesan-pesan dan proses pengirimannya. Dan jenis yang terakhir yaitu ada lapisan program aplikasi. Lapisan ini merupakan bertujuan untuk menghubungkan pengguna dengan aplikasi yang digunakan, di mana sangat berhubungan erat dengan user interface. Nah, selanjutnya ada struktur sistem operasi kernel mikro. Apa sih kernel mikro itu? Jadi, sistem operasi ini memiliki yang mempermudah komunikasi antara program klien dengan beragam layanan pada ruang user. Komunikasi yang terjadi antar model user menggunakan passing message. Kode program yang digunakan pada sistem ini juga lebih kecil dan lebih aman. Namun, struktur sistem mikrokernel ini sering mengalami overheat kinerja dari komunikasi ruang ke pengguna ruang kernel. Di sini ada beberapa manfaat sistem kernel mikro. Yang pertama, kernel mikro mudah dikembangkan. Yang kedua, kernel mikro mudah porting sistem operasi ke arsitektur baru. Yang ketiga, kernel mikro mudah diandalkan. Yang keempat, kernel mikro sedikit kode. Dan yang terakhir, kernel mikro lebih aman. Nah, di sini ada beberapa sistem operasi yang menerapkan mikrokernel. Di antaranya ada True64 Unix, kedua Mac OS X, dan yang terakhir KNX. Nah, struktur sistem operasi selanjutnya ada modulus atau modular. Apa sih modulus atau modular itu? Jadi, struktur modular memiliki beberapa kumpulan komponen inti yang terhubung dengan tambahan layanan secara dinamis saat boot berjalan. Struktur ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan pemanggil modul secara dinamis. Beberapa sistem operasi yang menerapkan struktur ini adalah Linux, macOS, dan Solaris. Banyak sistem operasi modern yang menerapkan struktur modul karena struktur kernel menggunakan pendekatan yang berorientasikan objek dan memiliki komponen modul inti yang terpisah. Jadi, tiap modul dapat berkomunikasi sesuai keperluannya dalam struktur. Secara keseluruhan, struktur modular ini mirip dengan struktur sistem berlapis,
Namun, perbedaan yang jelas terlihat antar keduanya dari segi fleksibilitas struktur. Selanjutnya ada mesin virtual. Mesin virtual ini adalah salah satu jenis struktur yang memiliki sistem time sharing, di mana mesin virtual ini berfungsi untuk menyediakan kemampuan multiprogramming dan perluasan sistem mesin dengan user interface yang mudah digunakan. Mesin virtual ini memiliki konsep yang menyediakan proteksi lengkap untuk sumber daya sistem yang cocok untuk digunakan dalam penelitian dan pengembangan sebuah sistem operasi. Contoh mesin virtual ini adalah Java Virtual Machine. Di sini juga ada struktur mesin virtual. Yang pertama ada program kontrol, yang kedua ada sistem monitor konvensional. Program kontrol adalah struktur yang digunakan untuk mengatur fungsi prosesor, memor, dan perangkat keras tambahan, input, ataupun output. Program kontrol akan berhubungan langsung dengan perangkat keras yang digunakan. Program kontrol yang memiliki oleh mesin virtual memiliki ilusi multitasking. Sedangkan sistem monitor konvensional ini berfungsi untuk mengatur proses pengelolaan informasi dan pengelolaan perangkat yang digunakan dalam sistem operasi. Namun, ternyata mesin virtual ini sulit diimplementasikan karena memiliki banyak syarat yang diperlukan untuk menyediakan duplikasi yang tepat dari underlying mesinnya. Selanjutnya ada client server model. Struktur client server model ini sedang tren belakangan ini. Hal ini disebabkan karena struktur ini dapat memindahkan kode ke lapisan yang lebih tinggi dan menghapusnya sebanyak mungkin dari sistem operasi, sehingga kerja kernel yang tertinggal cukup minimal. Jika suatu saat ada proses yang harus dilakukan, misalnya memblok sebuah file tertentu, maka user proses atau client server akan mengirim permintaan tersebut ke server proses. Nantinya, server proses akan menerima permintaan tersebut, melayaninya, dan mengirimkan kembali jawaban yang diminta. Di sini ada beberapa keuntungan ketika kita memakai client server model. Keuntungan yang pertama, setiap pelayanan berukuran lebih kecil dan lebih mudah teratur. Yang kedua, semua server berjalan dalam proses user mode. Yang ketiga, kondisi crash masih dapat terjadi bila ada kesalahan file dari file server, namun tidak akan mempengaruhi fungsi kerja. Dan yang terakhir, dapat diadaptasi dalam sistem yang terdistribusi. Selanjutnya, struktur sistem operasi yang terakhir ada sistem berorientasi objek. Sistem operasi yang berorientasikan objek memiliki pendekatan yang mengadopsi dari teknologi objek-oriented. Struktur ini cukup teratur dan dapat memisahkan setiap layanan dan implementasinya dengan baik. Jadi, semua informasi yang dihasilkan dari struktur ini akan lebih mudah dimengerti dan tidak tercampur-campur. Beberapa contoh sistem operasi yang menggunakan struktur ini adalah MS Windows. Oke, sekian dari struktur sistem operasi yang sudah saya jelaskan. Ada terdiri 7 elemen struktur sistem operasi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.